Disiarkan langsung dari lantai 15 kawasan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Transvision mempersembahkan podcast Channel Seru. Selamat siang. Selamat siang Sobat Seru. Waktunya Bebe dan juga Bisma menemani Yes. kamu selama 1 jam ke depan di Ngobras, Ngobrol Santai. Yes. Dimana selama 1 jam ke depan kita akan membagikan informasi-informasi yang kami ambil dari laman detik.com. Iya, yang pastinya informasi yang akan kita kupas tuntas pada siang hari ini, informasi-informasi yang menarik, yang pastinya berfaedah dan ada manfaatnya. Karena kan dikutip dari laman terpercaya. Betul sekali. Dan kalau kita juga bicara soal informasi-informasi yang terbaru gitu ya, yang sekarang jadi Sorotan. perhatian juga sorotan adalah perihal adik-adik kita nih. Iya. Adik-adik kita yang masih berjibaku dengan sekolah online nih Bebe. Iya, katanya kemarin sempat bakal wacananya bakal dapat bantuan ya Betul, katanya. Ya? ada bantuan kuota Nah, baik untuk siswa dan juga untuk guru. guru-gurunya. Keren ya sebenarnya Iya. ya. Tapi ternyata selain itu Apalagi? ada juga jurus-jurus lain yang dilakukan oleh Kemendikbud nih. Jadi nggak cuman bantuan berupa bantuan kuota, tapi juga Kemendikbud itu mengembangkan karakter anak Indonesia di masa pandemi dengan cara yang keren banget. Jadi Apa memang berbagai inovasi dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Kemendikbud untuk mengajarkan dan juga mengembangkan anak-anak di masa pandemi saat ini. Setidaknya ada beberapa inovasi yang dijalankan oleh Kemendikbud guna membawa generasi Indonesia menjadi lebih baik. Yes, salah satu inovasinya juga yang digarap oleh Kemendikbud ini khususnya Pusat Penguatan Karakter atau Puspeka adalah kemah karakter virtual anak Indonesia yang diselenggarakan beberapa bulan yang lalu di Jakarta, dan acara ini juga ternyata dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Juni dan 23 Juli. Tepat sekali. Dan di dalam acara ini sendiri ada 2.982 peserta dari jenjang pendidikan mulai dari PAUD, pendidikan anak usia dini ya, SD, SMP, SMA, dan SMK di 34 provinsi, di mana hal ini mengikuti juga beberapa rangkaian kegiatan kemah online itu tadi. Gimana ya rasanya kemah online ya? Seru ya? Kebayang gak sih kayak apa ya rasanya ya? Lu Pengalaman bikin baru kemah, pasti itu. iya, lu bikin kemahan di rumah terus pakai kamera handphone gitu ya. Iya, biar berasa ini kemahnya bareng-bareng tapi virtual. Lu seru. Dan Sekretaris Jenderal Kemendikbud sendiri, Ainun Naim, mengungkapkan kegiatan tersebut memang diperlukan oleh anak-anak supaya apa? Supaya mereka tetap aktif mengembangkan diri dengan suasana yang pastinya menyenangkan. Betul sekali, dan memang menurut Ainun juga kegiatan yang sifatnya virtual ini agar nggak ngebosenin katanya, karena ini adalah cara memikirkan cara mengemas, mengelola, membuat skema dan pelaksanaan sehingga bisa menarik. Jadi ini memang udah dibikin semenarik mungkin ya. Konsepnya udah bagus banget ya. Dan dirinya juga yakin nih kemah virtual juga yang dilakukan bersama Bapak, Ibu dan juga para fasilitator ini serta narasumber tentu akan bisa menciptakan keadaan yang menjadi menarik pastinya. Betul Dikemasnya sekali. benar-benar ya, karena kan virtual vibes-nya mungkin beda ya. Gimana Sama- caranya biar tetap menghibur dan betul. memberikan edukasi yang baik. Nah, selain itu juga Kepala Puspeka Pak Hendarman itu menjelaskan kegiatan kemah online ini setidaknya memiliki 4 tujuan nih Sobat Seru. Antara lain menumbuhkan kecintaan akan Pancasila Betul. untuk adik-adik kita generasi muda. Lalu juga memberikan pemahaman tentang pentingnya Pancasila dalam kebinekaan yang global. Selain itu juga untuk mengajak generasi muda bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menjalin hubungan semakin erat para siswa dan orang tua serta anggota keluarga dalam praktek baik sehari-hari. Betul sekali, dan pada kegiatan tersebut juga diberikan motivasi nih, juga pendidikan pencegahan COVID-19 kepada para peserta dengan cara yang fun pastinya. Apalagi kalau misalkan sosialisasi ke anak-anak kan beda ya sama Betul. sosialisasi ke kita. Lebih sulit ke anak-anak justru nerapnya. Apalagi anak-anak masih yang kecil-kecil, kalau mungkin yang SMP SMA udah pada ngerti. Kalau yang PAUD sama TK dan SD kan Nggak mau nggak mau, gitu aku ya. mau tetap main keluar kayak gitu. Betul Jadi ini sekali. sosialisasinya dibuat se-fun mungkin untuk COVID-19. Jadi ya acara tersebut juga sebenarnya diisi oleh banyak narasumber gitu, beberapa narasumber seperti Ketua 3 Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Bapak Hartono Gunadi, terus ada lagi pendiri Yayasan Sejiwa Dina Haryana, dan juga siswa-siswi berprestasi yaitu Raffi dan Rara. Mantap sekali. Ini Raffinya Raffi Ahmad. Bukan dong.
Dan untuk sesi lainnya sendiri nih, peserta juga diajak untuk berwisata secara virtual. Jadi kita bisa melihat di sana itu mereka jalan-jalan ke Museum Nasional loh, Be. Tuh. Jadi seru banget. Dengan tujuan apa? Sudah pasti tujuannya adalah mempelajari berbagai Betul. barang-barang bersejarah yang bisa menambah wawasan mereka. Benar. Sekarang semuanya serba simpel sih, dan justru karena serba simpel orang mungkin nganggepnya tuh kayak aduh ngebosenin gitu ya nggak sih? Makanya ini Nah, ini diciptakannya dikemas sedemikian rupa biar anak-anak juga merasa tertarik gitu kan ya, Tepat apalagi ada sosialisasi pencegahan COVID-19. Ngadepin anak-anak kan repot ya, Bo. Betul sekali. Jadi kalau tadi kita bicara soal bagaimana jurus-jurus yang dilakukan Kemendikbud, nggak cuman berhenti di situ. Apalagi? Inovasinya terus berlanjut, Be. Oh. Inovasinya nggak pernah berhenti di situ, Sobat Seru, karena Pasti. memang Kemendikbud masih terus dan terus berinovasi gitu Betul. ya, memberikan yang terbaik untuk adik-adik kita. Benar. Nah, nggak terhalang sama pandemi, inovasi dari Kemendikbud itu salah satunya adalah dengan tujuan untuk membangkitkan nasionalisme loh. Oh, Keren banget. keren. Jadi kalau kita lihat, pandemi memang tidak menghalangi sejumlah pihak untuk tetap berinovasi untuk negeri ini. Nggak terkecuali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Dengan memanfaatkan layanan teknologi digital, Kemendikbud memiliki berbagai inovasi untuk meningkatkan rasa nasionalisme hingga memperkuat nilai-nilai Pancasila. Nah, salah satunya nih yang dilakukan adalah melalui Pusat Penguatan Karakter atau PUSPK yang tadi udah kita bahas ya. Jadi Kemendikbud juga menggelar acara nonton bareng virtual Battle of Surabaya pada 16 Agustus lalu nih untuk memperingati Hari Pramuka 14 Agustus dan juga HUT Republik Indonesia yang ke-75. Adapun tema dari nonton bareng ini adalah Indonesia Bangkit, Indonesia Maju. Keren. Jadi Keren memang loh. kalau kita lihat ini adalah sebuah terobosan dari Kemendikbud ya, untuk terus bisa bersifat dinamis. Betul. Dan juga bisa, yang penting adalah memberikan Edukasi, muatan-muatan juga edukasi yang baik untuk adik-adik kita ini. Betul. Nah, nonton film bareng ini ya, Nobar Battle of Surabaya ini dilakukan dengan tujuan, jadi nggak cuma nonton aja, tapi udah pasti adalah meningkatkan sikap mental dan juga kedisiplinan ya, yang tangguh pastinya, berani, loyal dan juga bertanggung jawab. Jadi selain itu juga dengan adanya acara nonton bareng film Battle of Surabaya ini, rasa nasionalisme diharapkan bisa terus meningkat di Betul. generasi-generasi muda kita. Betul. Dan selain itu juga bisa menghargai jasa para pahlawan bangsa. Betul. Dan ini yang terakhir lah mungkin, bisa memaknai arti kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau sekarang ditanya apa arti kemerdekaan buat kamu, jawabnya udah bukan di saat guru nggak ngasih PR, nah tapi ngasih yang lebih dalam lagi. Iya penjelasannya. benar. Tapi kan mereka banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Salah satunya ya mungkin itu. Tidak diberi Nggak PR dikasih ya. PR. Nggak dikasih PR video mungkin ya, karena kan banyak yang ngeluh. Betul sekali. Jadi untuk acara nonton bareng virtual ini, awalnya tuh disediain untuk 3.000 peserta, Be, dan Iya. juga Sobat Seru ya. Dan ini terdiri dari jenjang SD, SDLB, SMP, LB, SMA LB, dan SMK LB. Tapi ternyata antusiasnya gila-gilaan. Pasti. Karena ini sampai-sampai Iya. awalnya kan cuma 3.000 peserta. Heeh. Pas di total nih yang ikutan ternyata 4.000 pelajar. Banyak banget ya. Banyak banget ini ya. 4.000 pelajar yang kebagian. Tersebar. Iya. Yang ada- nggak kebagian bisa jadi lebih banyak sebenarnya kan. Betul sekali. Nah, kalau kita lihat lagi, Iya. Kemendikbud ini juga menggelar proyek-proyek lain. Ya, proyeknya adalah antara lain adalah menulis cerita inspiratif dari tokoh pahlawan di sekitar mereka. Betul. Misalnya tertarik atau mungkin pahlawan yang sangat menginspirasi adalah almarhum Insinyur Soekarno. Bisa bikin tuh tulisan pendeknya, cerita-ceritanya. Jadi ada 6 pemenang nih untuk masing-masing jenjang. Ya, jadi hadiahnya juga nggak main-main. Hadiahnya gadget. Iya, karena kan sekarang lagi pakai gadget. Betul sekali. Sekolahnya buat sekolah. Hadiahnya gadget dan yang pasti adalah dapat mendukung pembelajaran dan juga dapat buku katanya. Buku Betul. Oscar. Keren. Luar biasa sekali ya, dan nggak cuma itu aja nih. Jadi yang ikutan juga dapat sertifikat. Oh, Sekarang sertifikat juga ada ini ya. Iya.
by WhatsApp dikirimnya. Betul. Tinggal print aja Kak. Tinggal print kalau mau gitu di print ya, kalau fisiknya ya. Kalau mau dijadiin wallpaper juga bisa. Iya bisa, kan biasanya kan kalau dulu kan dapat sertifikat di laminating terus di framing. Kalau sekarang nggak perlu. Jadiin wallpaper handphone, lebih menarik loh. Atau nggak di laptop mungkin yang pada Bisa. punya laptop Bisa. biar belajarnya lebih semangat. Betul. Ya kan itu sebuah Dibikin motivasi screen loh. saver, jadi makin banyak e-sertifikatnya dia kan akan terus berubah-ubah tuh. Oh ini sertifikat gue waktu ini. Oh ini waktu screen saver yang Niat berubah-berubah. ya, iya niat loh Bo ya dibikin kayak begitu ya. Tapi memang sebelumnya juga Kemendikbud ini mengadakan lomba untuk memperingati Hari Peringatan Pancasila 2020 dengan tema Aku, Kamu, Dia, dan Mereka. Pancasila. Aduh, aku dia dan mereka jadi kayak FTV nih, mohon maaf. Iya. Itu yang memang sebenarnya itu tujuannya diadakan lombanya itu ya buat mengaplikasikan nilai Pancasila tentunya. Betul. Menurut kreasi setiap lomba yang ditetapkan nih. Dan lomba ini juga diikutin oleh siswa-siswi jenjang SD sampai mahasiswa perguruan tinggi. Keren. Ini mahasiswa-mahasiswa ikutan nih kalau ini nih. Kan kalau tadi cuma sampai SMA doang kan. Karena lombanya sendiri juga lebih beragam. Jadi mulai dari lomba cipta karya puisi, lomba baca puisi, Betul. komik terpola, terus juga ada lomba komik, poster, terus juga ada animasi 2 sampai 3 dimensi, dan sampai ada lomba video edukasi TikTok. Wey. Ini bagus nih karena kita kan sudah mulai mual ya lihat yang joget-joget di Iya, TikTok ya. iya. Kalau misalkan yang nilainya edukasi sih kita dukung-dukung aja ya. Keren kan? Jadi nggak selamanya kita melihat TikTok yang joget-joget doang. Iya gitu karena kita juga sudah bosan lihat yang Betul joget-joget. sekali. Jadi sering lihat yang joget-joget. sering Atau ikutan banyak. joget Kalau juga? saya nggak ikutan Oh. kebetulan saya memang suka kepoin Instagram orang-orang Instagram kan orang-orang, betul gitu. sekali. Mereka joget-joget mulu, aku bosan gitu lihatnya. Jadi memang generasi muda ini justru yang harus meneruskan Betul. dan mematahkan kebiasaan pendahulunya. Pendahulunya. Betul. Tuh. Dan gak cuma itu doang, Kemendikbud juga mengajak masyarakat untuk kreatif nih. Kreatif dalam hal apa? Kreatif dengan cara mengunggah foto diri bersama dengan Pancasila. Betul. Jadi menurut Pak Hendarman yang tadi kita juga telah singgung beberapa kali, kegiatan ini memiliki pesan tersendiri untuk masyarakat Indonesia. Jadi sekali lagi untuk terus menumbuhkan rasa cinta dan kasih terhadap Pancasila itu sendiri dan bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, ya ampun luar biasa sekali ya. Maksudnya Kemendikbud ini memberikan inovasi terus gitu ya. Tepat. Karena ya anak-anak mungkin dari bulan-bulan kemarin kan anak-anak udah pada ngeluh, aduh aku capek sekolah online, aduh aku pengen ketemu sama teman-teman aku pengen ini. Kok sekolah online kayak guru-gurunya nggak kerja apa segala macam. Tapi ternyata di belakangnya padahal dari kemarin tuh Kemendikbud lagi sibuk memberikan inovasi yang akhirnya bisa dikeluarkan sekarang gitu. Betul loh Bu. sekali. Keren lah ya. Dan kita berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut dan bisa terus memberikan program-program lain yang juga dapat meningkatkan edukasi adik-adik kita, baik yang SD, SMP, SMA maupun yang berkuliah. Betul sekali. Dan kita juga pastinya berharap kan semoga virus corona ini segera nyah dari Indonesia. Amin. Karena kalau kita lihat timeline setengah tahun COVID di Indonesia tuh wah macam-macam kan akibat yang dimunculkan gitu. Bisa dibilang udah setengah tahun nih lewat. Tapi memang virus coronanya juga belum pergi. Nah, gitu kan? ini yang memang menyebalkan ya sebenarnya ya. Karena udah setengah tahun masih aja betah di sini. Kenapa ya Betah corona banget, nih? Betah banget. Sampai-sampai ini ada catatannya nih, Apa? catatan perjalanan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kalah ya sama kita ya. Kita Jadi aja ada nggak punya perjalanan nggak punya catatan perjalanan. Corona punya catatan perjalanan loh. Kita ada, cek aja di archive. Postingan Instastory. Postingan Pasti Instastory ada ya. tuh Oh archive. iya. Oh, gua kemarin kesini. Benar. Jadi pertama kali di tanggal 2 Maret 2020 kasus pertama masuk. Kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia. Diumumkan kasus 1 dan kasus 2 ya. Virus corona menimpa 2 orang yaitu ibu dan putrinya warga Depok, Jawa Barat yang tertular oleh warga negara Jepang yang katanya dari salah satu tempat nongkrong di Kemang. Oh oke, Ya kan? Jaksel nih anak Jaksel ya. Jaksel. Dan yang selanjutnya di 11 tanggal Maret ya? 10 Maret betul 10 sekali. Maret nih, 10 Maret Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus
ini menyurati Presiden Jokowi agar meminta Jokowi deklarasi darurat nasional nih. Ini udah dari 10 Maret sebenarnya udah. Ayo gitu, semua lockdown yuk gitu Betul. kan. Dan ternyata di tanggal 11 Maret ini ada kematian pertama yang ada di Bali. Ini pasien meninggal dunia sebenarnya seorang WNA yang dirawat di Rumah Sakit Sanglah Bali. Dan yang kedua ada kematian kedua yang terjadi pada WNI pertama berarti. Pertama pada WNI yaitu seorang pasien dalam pengawasan atau PDP di RSUD Dr. Muwardi, Solo, Jawa Tengah. Yang pada 13 Maret ini pemerintah mengkonfirmasi PDP di Solo itu positif COVID-19. Ya, betul sekali. Dan selanjutnya di tanggal 11 Maret juga WHO menetapkan pandemi COVID-19 di mana Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Artinya apa? Artinya COVID-19 memang sudah menyebar secara global di seluruh dunia. Iya. Skala pandemi juga lebih lebar lagi, lebih luas lagi ketimbang epidemi. Betul sekali. Dan di tanggal 13 Maret ini Jokowi akhirnya membentuk gugus tugas COVID-19 yang dimana gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 itu dibentuk lewat keputusan Presiden atau Kepres nomor 7 tahun 2020. Kepala BNPB Doni Monardo menjadi ketua gugus COVID-19 waktu itu. Betul sekali. Dan di tanggal 14 Maret Jakarta fix atau dipastikan menutup seluruh sekolah. Aduh. Jadi dalam rangka social distancing, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai menutup sekolah-sekolah di Jakarta. Diganti dengan apa? Diganti dengan pembelajaran jarak jauh dan tempat-tempat wisata juga ditutup. Betul. Dan di tanggal 16 Maret ini MUI memberi fatwa nih. Jumatan bisa di rumah aja. Bu. Nah, jadi MUI juga menerbitkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang ibadah saat wabah COVID-19 yang dimana umat Islam tak boleh sholat Jumat berjamaah di masjid dalam kawasan COVID-19 yang mengancam jiwa. Jadi sholat Jumat bisa diganti sholat zuhur katanya. Bukan tidak sholat ya. Jadi Iya, biasanya dijadiin tetap alasan nih. jangan. Jadinya nggak sholat. Enggak, tetap sholat, Bo, cuma nggak rame-rame Betul gitu sekali. kan. Dan berlanjut di tanggal 20 Maret nih Sobat Seru ya. Dimana Jokowi pesan chloroquine dari Avigan. Apa sih itu? Jadi untuk yang mungkin lupa-lupa ingat, Presiden Jokowi memesan 3 juta chloroquine dan juga 2 juta Avigan dari luar negeri. Dua obat ini dipercaya ya akan bisa menyembuhkan pasien-pasien COVID-19 dan kemudian bisa diolah oleh Kimia Farma untuk dijadikan vaksin. Betul. Dan selain itu di tanggal 20 Maret juga DKI tanggap darurat bencana. Anies Baswedan menetapkan status tanggap bencana untuk Jakarta dan DKI menghentikan kegiatan hiburan, Iya, membatasi kendaraan umum, betul. menyerukan penghentian atau pengurangan operasional perkantoran dan perusahaan. Betul sekali. Dan di tanggal 24 Maret ini Papua tutup. Gubernur Papua juga Lukas NMB ini menutup semua akses keluar masuk Papua lewat penerapan pembatasan sosial yang diperluas. Yang dimana akses penerbangan maupun transportasi laut ini dihentikan sementara kecuali untuk barang, sembako dan tenaga kesehatan. Tepat sekali. Dan kita berlanjut di tanggal 26 Maret 2020. WHO meminta untuk stop chloroquine. Waduh. Jadi WHO meminta penggunaan hidroksikloroquine atau chloroquine itu di stop karena apa? Karena penggunaan obat malaria itu ternyata berbahaya untuk pasien COVID-19. Waduh. Dan WHO mendasarkan pada riset yang dimuat di jurnal The Lancet. Belakangan peneliti menarik laporan ilmiahnya dari jurnal The Lancet. Jadi Ini yang wah, sempat kira-kira rame banget kemarin kan. iya atau enggak, bisa menyembuhkan atau tidak. Ini Itu yang kemarin muncul. sempat Simpang siur. Iya, yang sempat ramai dan hangat diperbincangkan Tepat memang. sekali, Heeh. tepat sekali, Dan yang Bebe. selanjutnya di tanggal 27 Maret ini tembus 1.000 nih. Angka total kasus positif COVID-19 For the first time. for the first time di tanggal 27 Maret ini tembus 1.000. Ada 1.046 kasus positif Wow. COVID-19. Wow. Yang dimana saat itu sudah ada 87 orang meninggal dan 46 orang sembuh dari COVID-19. Dan selanjutnya nih untuk di tanggal 31 Maret
ini pemerintah menetapkan darurat kesehatan masyarakat, di mana Pak Jokowi menetapkan status darurat kesehatan masyarakat lewat keputusan presiden atau Kepres. Dan selanjutnya juga ada PP PSBB. Ini nih yang akhirnya juga sampai sekarang masih diperpanjang terus. Yang masih Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, di mana status PSBB ini bisa ditetapkan atau diterapkan juga di daerah-daerah dengan cara berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Terawan Agus Putranto. Betul sekali. Dan di tanggal 4 April DKI tembus 1.000 kasus. Tanggal 4 April, Bu. Jadi angka positif di Jakarta ini 1.071 di tanggal 4 April untuk kasus positif ya. Dan Jakarta menjadi provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi sejak periode awal wabah. Karena memang banyak orang di sini ya, Bu ya. Ya, kita berlanjut di tanggal 6 April, Jokowi meresmikan rumah sakit khusus corona di Pulau Galang, Batam. Di mana ini ada terdapat di Kepulauan Riau ya. Jadi ada untuk fasilitas 340 ruang observasi dan 20 ruang isolasi hingga helipad serta pelabuhan laut, di mana kapasitas rumah sakit ini diperkirakan bisa menampung 460 orang. Dan di tanggal 9 April angka positif COVID-19 di Indonesia tembus 3.000 kasus, yang dimana ada 3.293 kasus positif COVID saat itu. Berlanjut ke 10 April, 34 provinsi kena apa? Kena COVID. Ya. Sudah ada 3.512 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, di 10 April juga ada PSBB Jakarta yang dimulai. Dan sampai-sampai ada pembatasan gitu ya, ojek online dan lain sebagainya, tidak boleh berkerumun. Dan selanjutnya juga di tanggal 11 April WHO ubah definisi kematian COVID-19. Jadi ini ada istilah-istilah ODP, OPP yang berubah-berubah ya. 13 April COVID-19 jadi bencana nasional. Jadi lewat Kepres nomor 12 tahun 2020, Jokowi menetapkan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia ini sebagai bencana non-alam. Dan selanjutnya ada Satgas COVID-19 yang dibentuk. Ya. Selanjutnya juga ada target 10.000 spesimen. Beralih kita ke tanggal 15 April, PSBB Bogor, Depok, Bekasi dimulai. Di tanggal 18 April juga PSBB Tangerang Raya dimulai, meliputi Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Dan di tanggal 22 April, PSBB Bandung Raya dimulai, meliputi Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang. 28 April PSBB Surabaya Raya dimulai juga, meliputi Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. 30 April angka COVID-19 tembus 10.000. Ini kita bisa lihat berarti dalam 1 bulan naiknya 9.000 ya. Drastis ya, Boy ya. Sekali. Dan di tanggal 5 Mei ini ada alat tes TCM untuk corona, yang dimana pemerintah juga melakukan tes cepat molekuler ya. Betul. Di tanggal segitu ya, di tanggal 5 Mei. Dan di tanggal 14 Mei fatwa MUI untuk Idul Fitri ini diterbitkan. Tentang panduan takbir dan sholat Idul Fitri. Jadi nggak boleh ditiadakan, di rumah masing-masing aja. Takbir kan digelar di medsos ya kan. Betul. Dan di tanggal 16 Mei-nya ini yang memang sebenarnya membuat hati para orang-orang di Indonesia hancur ini, ribuan orang di PHK. Betul sekali. Di tanggal 16 Mei. Jadi hingga 16 Mei ini jumlah PHK-nya sangat fantastis. Banyak banget pokoknya. Kurang lebih sampai 6 juta ya, 6 juta orang yang di PHK. Kita berlanjut ke 18 Mei, dilarang mudik lebaran. 21 Mei COVID-19 tembus 20.000. 23 Mei pemerintah menyarankan untuk kita sholat Id di rumah. 30 Mei terungkap ada 14.000 orang yang mudik. Ini nih yang rame, karena waktu itu ada yang sampai diumpet-umpetin, ada yang banyak travel gelap dan lain sebagainya gitu yang ya. sempat rame juga mudik dan pulang kampung, istilah mudik dan pulang kampung yang sempat rame juga. Dan di tanggal 4 Juni ini fatwa MUI soal Jumatan di masjid mulai bisa digelar. Jumatan tapi berjamaah. tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Pastinya ya. Dan di tanggal 5 Juni ada PSBB transisi di DKI Jakarta. Jadi memang udah usai PSBB ini Jakarta memasuki fase terus saja ya. Tapi memang sebenarnya aktivitas ekonomi sudah mulai diizinkan. Tetap berjalan walaupun terbatas dan bertahap ya. Dan di tanggal 25 Juni angka COVID-19 tembus 50.000. Ini kalau terhitung ini mencapai 50.187 kasus, sebanyak 2.620 orang meninggal dunia serta 20.449 orang sembuh dari COVID-19. Dan di tanggal 26 Juni Jawa Timur melampaui Jakarta nih untuk jumlah
orang yang terkena gitu ya dari kasus positif COVID-19. Dan di tanggal 3 Juli kalung antivirus Kementan yang cukup ramai ini kita bisa dibilang kita lagi reminiscing nih ya. Kalung antivirus Kementan yang katanya bisa menghalau ya. Ini kita udah mulai di Apa? podcast ini udah mulai nih Juni nih. Iya, udah mulai. Lagi rame-ramenya nih si kalung antivirus ya. Dan di tanggal 13 Juli ada target baru tes COVID-19 yang dimana Pak Jokowi juga menargetkan 30.000 spesimen per harinya. Terus ada Terawan ubah definisi kematian COVID-19. Ya. Pak Menkes Terawan Agus Putranto juga mengubah definisi kematian COVID-19 menjadi sesuai dengan definisi WHO. Ya, Seperti mengikuti arahan itu. lah pokoknya Betul, ya. mengikuti arahan. Dan di tanggal 21 Juli gugas atau gugus tugas itu dijadikan satgas barengan Betul. sama bapak-bapak menteri kita dijadikan satu ya. Dan Betul. di tanggal 22 Juli rekor kematian COVID-19 muncul di Indonesia. Di tanggal 27 Juli angka COVID-19 tembus 100.000. Betul sekali, ada 4.838 orang yang meninggal dan 58.173 orang yang sembuh dari COVID-19. Kita beralih ke bulan Agustus, 9 Agustus DKI menyalip Jawa Timur. Ini bukan salip-salipan yang kita pengen pasti ya. Bukan salip menyalip jumlah korban kita nggak mau, tapi memang begitulah adanya. Jadi Jakarta kembali menempati peringkat pertama untuk jumlah kasus positif terbanyak di Indonesia. Betul sekali. Berlanjut di tanggal 11 Agustus ada uji vaksin Sinovac di mana vaksin corona asal China ini memang akhirnya diuji coba dengan lebih dari 1.000 relawan di Kota Bandung ya. Dan di tanggal 22 Agustus angka COVID-19 tembus 150.000. Yes. 24 Agustus rekor kesembuhan COVID-19 which is the good news buat kita ya. Dan 28 Agustus rumah sakit di DKI mulai penuh lagi. Aduh, padahal habis ada berita baik keserang lagi berita buruk ya. Dan di tanggal 31 Agustus kemarin ini ada 100 dokter yang gugur. Jadi menjelang 6 bulan momen COVID-19 sudah terhitung ada 100 dokter yang gugur dalam tugas. Seperti itu. Dan di 1 September Bapak Jokowi mengatakan COVID-19 relatif terkendali katanya. Dan di 2 September angka terbaru total sudah ada 177.571.000 kasus positif COVID-19, ada 7.505 orang meninggal dunia dan 128.057 orang sembuh. Kita berharap berita soal kesembuhan, berita soal yang baik-baik lah cepat dan juga selalu hadir. Dan kita juga berharap vaksin cepat ditemukan, vaksin cepat didistribusikan supaya banyak dari mereka-mereka atau mungkin saudara-saudara kita juga ya yang terkena bisa segera sembuh. Amin. Tapi memang sebenarnya kalau ngomongin corona, kemarin ini sudah sempat viral bahwa katanya corona bisa menyebar melalui airborne. Iya, betul. Sekarang ada lagi nih peneliti yang menemukan bukti penularan corona lewat airborne. Memang peneliti juga kembali menemukan bukti virus corona ini katanya ditemukan pada penelusuran seorang pasien corona di China katanya. Jadi seorang pasien corona yang duduk di bus berventilasi buruk menginfeksi banyak penumpang lainnya walau tidak banyak yang duduk di dekatnya katanya begitu. Studi yang diterbitkan pada Selasa kemarin ini di Selasa hari kemarin ya benar ya di JAMA Internal Medicine ini menyelidiki ancaman infeksi yang ditularkan melalui udara dengan mengamati penumpang yang melakukan perjalanan 50 menit ke acara Buddhis di kota Ningbo, China Timur dengan menaiki 2 bus pada Januari. Di mana memang peneliti percaya seorang penumpang yang jenis kelaminnya tidak teridentifikasi ini ya. Jadi nggak tahu nih perempuan apa laki gitu, karena tidak teridentifikasi. Kemungkinan besar pasien 0 karena orang tersebut telah melakukan kontak dengan orang-orang dari Wuhan. Ya, jadi mereka kemudian memetakan di mana penumpang lain duduk menguji juga gitu ya. Ini dipastikan ada temuan-temuan dari 23 ya. 23 dari 68 penumpang yang melakukan perjalanan itu terinfeksi virus corona. Jadi ya para peneliti mencatat bahwa AC ya itu kan bisa jadi salah satu media yang baik sebenarnya untuk penularan. Untuk bisa dibilang cukup memiliki kontribusi lah untuk penyebaran virus. Kita berharap tidak ada lagi lah kasus-kasus seperti ini. Jadi kita berharap juga bahwa
em, kita berharap bahwa yang namanya penyebaran virus corona ini cepat bisa terhenti dan Amin. bisa tertekan terus ke depannya. Betul. Dan itu memang yang diharapkan sih ya, karena kan kita melihat ekonomi di Indonesia juga sudah mulai bergerak, sudah banyak mal-mal yang buka, sudah banyak kafe, tempat makan, restoran-restoran yang sudah mulai satu persatu dibuka walaupun tetap menjalankan protokol kesehatan. Tapi ada satu lagi hal yang memang sebenarnya rame mau dibicarakan kemarin. Ini hal yang katanya membuat orang-orang bisa jadi happy katanya. Nah ini karena kemarin sempat ramai bioskop akan dibuka, akhirnya Bapak Anies berjanji kepada Doni Monardo akan tutup bioskop kalau terjadi pelanggaran. Memang sebenarnya kemarin sempat ramai ya bioskop akan dibuka, dan ini kalau kita lihat Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini memang sudah mendiskusikan langsung membahas pembukaan bioskop di Jakarta, yang dimana menurut Doni dan Anies akan mengawasi secara serius pelaksanaan pembukaan bioskop di masa pandemi corona. Karena ya memang kalau dilihat ya, orang-orang sudah gak sabar banget nih pengen nonton bioskop kan, karena merasa di tahun 2020 ini banyak film-film bagus yang tertunda dan mungkin ya sudah mulai bosan kali ya, udah mulai pengen buru-buru nonton ya. Dan dimana selain bioskop memang beberapa tempat hiburan lain ini masih belum diperbolehkan buka. Itu tadi beberapa tempat dibuka secara bertahap. Hal ini juga memang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran corona di Jakarta. Dan Doni juga menyebut nih, pemerintah harus memastikan kebijakan di masa pandemi khususnya pelonggaran. Jadi nggak asal dikeluarkan nih, keselamatan masyarakat juga sebenarnya harus jadi pertimbangan utama. Karena ini ya, itu yang tadi aku bahas kan, sebelumnya memang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bioskop akan dibuka di ibu kota, di mana dia juga mengatakan saat ini regulasi terkait teknis dan aturan dalam berkegiatan di bioskop sedang disusun. Kayak gitu. Karena kan memang pasti harus tetap mengikuti protokol kesehatan kan, menggunakan Betul masker, sekali. terus jaga jarak. Jadi mungkin bioskop kan biasanya kita duduk bisa berdua-berdua kan, sekarang yang satunya dipisahkan gitu, Ya. jadi 1-0-1-0-1-0 gitu. Dan selain itu juga kita bisa melihat ada kemarin tuh gue sempat lihat ada yang ngasih masukan bahwa untuk pembukaan dari bioskop ini sendiri dilihat berdasarkan KTP-nya. Jadi kalau dia berasal dari daerah yang zona merah, ya nggak boleh untuk datang dan masuk ke bioskop itu sendiri. Berarti gue juga nggak boleh masuk bioskop dong, kan gue dari Bandung. Nah itu dia, makanya harus dilihat. Anak Bandung nggak boleh nih gitu kan? Nah atau mungkin juga disesuaikan bioskop-bioskop yang boleh buka juga bioskop-bioskop yang ada di zona hijau. Iya pasti ya tapi itu sih ya mungkin. Nah memang sebenarnya bioskop buka ini kemarin kan sempat ramai banget jadi pro kontra ya, karena ada yang bilang membuka bioskop itu tidak bijak karena tempatnya tempat tertutup. Ada yang bilang katanya hiburan Ya. kan virus corona ini menyerang imun, kalau misalkan kita nggak happy nanti imun kita drop gitu kan, bioskop itu bisa bikin imunnya naik katanya gitu. Jadi banyak memang pro kontranya, tapi ya semoga bisa diatasi ya oleh Gubernur DKI Jakarta dan juga Bapak Doni ya. Betul sekali. Semoga ya hiburan satu persatu sudah mulai dibuka. Amin. Dan Amin. kita beralih ke informasi lainnya, di mana ada kabar pasien terinfeksi corona selama 6 bulan dan dia bingungan karena tidak tahu cara untuk sembuh katanya gitu. Aduh. Jadi ini adalah sebuah kabar yang datang dari seorang Monique Jackson yang terpapar COVID-19 di awal-awal pandemi. Sudah 6 bulan dan dia ternyata masih belum pulih. Aduh. Jadi selama masa itu Monique rutin menggambar ilustrasi tentang gejala yang ia alami serta upayanya yang dirasa sia-sia untuk mendapatkan perawatan. Jadi sekitar 1 tahun lalu Monique Jackson terpesona saat menonton sesi perbincangan TED mengenai jamur. Jadi jamur kata pembicara dalam acara itu adalah World Wide Web yang sesungguhnya. Dia merujuk pada jaringan yang memungkinkan manusia itu menjelajah internet.
Dan pembicaraan dalam sesi TED itu sendiri menyebutkan bahwa jamur memiliki akar di seluruh lapisan bawah hutan. Jadi jaringan akar tersebut dia yakini memungkinkan pepohonan untuk saling menopang. Nah saat ini di minggu ke-24 beliau ini masih bergelut dengan yang namanya COVID-19. Dan Monique terus-menerus memikirkan tentang jamur. Kenapa Kak dia Nah, begitu? jadi Monique diduga menderita penyakit yang disebut long tail COVID, di mana ini adalah sebuah reaksi virus oke. corona yang baru-baru ini mulai diteliti oleh para dokter. Jadi beliau ini jatuh sakit di bulan Maret kemarin dengan menunjukkan gejala ringan COVID-19. Tapi gejalanya tuh nggak pernah hilang sampai 5 bulan ini masih terus ada. Monique bilang dan juga mengaku memiliki kepribadian yang ekstrovert atau mudah bergaul dan bisa disebut hyperaktif. Dan di saat normal ia suka olahraga tinju katanya. Terus juga suka jiu-jitsu, Thailand, dan juga bersepeda tuh 12 mil dari rumah ke kantornya yang berlokasi Lumayan ya, di Mbok. sebuah galeri seni di pusat kota London. Jauh ya. Itu orang Inggris nih. Tapi semuanya menjadi berbeda ketika virus corona mewabah dan menginfeksi tubuhnya. Ia ngerasanya tuh lemah banget, sampai-sampai buat nyikat gigi aja, tuh sikat gigi ya, itu butuh tenaga yang ekstra. Waduh. Karena dia sendiri bilang, gue tuh bukan orang yang males gitu kan. Tapi kenapa jadi kayak gini gitu. Jadi bisa dibilang dia mengupdate lah, melihat bagaimana kasus-kasus corona yang ada. Dari saat tubuhnya menolak untuk bekerja sama, Monique mengekspresikan sakitnya dan kehidupannya ke dalam buku harian bergambar yang diunggah ke Instagramnya. Jadi dia tetap produktif, betul. menghasilkan sebuah karya. Nah, lewat si buku hariannya ini, Monique juga terhubung dengan orang-orang yang mengalami nasib serupa. Ternyata Iya. Monique nggak sendirian, banyak yang terjangkit dari awal dan sampai sekarang belum Betul. sembuh-sembuh. Iya. Long haulers katanya. Iya. Nah, banyak hal tentang virus corona yang masih membingungkan para dokter nih, apalagi Iya. COVID long tail ini. Jadi memang untuk COVID long tail ini adalah salah satunya ciri pandemi yang paling membingungkan. Iya. Jadi beberapa kasus gejala virus berlangsung dalam waktu yang lama sampai-sampai nggak hilang dan gejala awalnya itu bisa Ringan. dibilang ringan. Dan Monique juga bercerita lagi nih, katanya dia dan seorang temannya ini jatuh sakit setelah mereka melakukan perjalanan menggunakan kereta api. 2 minggu pertama ngerasain lemes-lemes, terus lelah banget, bahkan gak bisa bangun dari tempat tidur katanya. Dan saat itu cuaca London masih dingin, namun ia hampir tidak berpakaian dan menaruh sekantong es di kepalanya agar tetap dingin. Berarti demam banget dia kan. Dan pada minggu kedua juga dia berjuang untuk bernapas. Ambulans datang tetapi mengatakan kadar oksigennya baik-baik saja. Kayak gitu. Jadi mereka panik kan gitu. Monique tidak diuji tes COVID-19 saat itu karena pada Maret Inggris hanya memiliki sejumlah kecil alat tes yang digunakan untuk kasus yang mengancam nyawa. Dan yang selanjutnya juga Monique kemudian mencoba merawat dirinya sendiri dengan pengobatan alami. Ketika memakan bawang putih dan cabai mentah, semua begitu aneh karena nggak ada rasanya, sampai nggak ada rasanya. Terus lelah kan akhirnya kan gitu, buat SMS-an sama orang aja tuh, buat chatan sama orang aja tuh dia merasa lelah banget gitu. Dan setelah 2 minggu beberapa gejala katanya hilang, tapi muncul lagi gejala yang baru. Waduh, jadi ngerasanya Tuh. katanya ada cubitan-cubitan Betul. di dada ya. Jadi rasanya seperti terbakar api katanya. Waduh. Jadi Luar Monique biasa. Johnson ini langsung menelpon nih, telepon layanan darurat Inggris dan disarankan untuk meminum paracetamol. Nah, jadi memang kalau kita lihat bagaimana seorang Monique Jackson ini berjibaku dengan penyakitnya ya, Iya. tapi tetap bisa berkarya lewat karya tangannya, menggambar dan lain sebagainya, memperlihatkan bagaimana semangatnya masih terus ada nih Bebe dan juga Sobat Seru. Dan kita bisa juga mungkin melihat ya dan juga mengambil inspirasi-inspirasi yang baik dari Betul. beliau. Jadi bagaimana di tengah kesulitan, di tengah juga keterbatasan, rasa lelah, Betul. nggak jelas juga gimana ini kok nggak sembuh-sembuh, tapi beliau bisa terus berkarya dengan memberikan gambar-gambar yang Dan hasil gambarnya bagus-bagus ya. bagus-bagus banget, bagus-bagus banget. Jadi Ini ada ngasih tahu kondisi sesungguhnya gitu para menceritakan pasien. menceritakan apa yang benar-benar dia rasakan gitu ya. Aduh. Ya, kita berharap pastinya untuk Mbak Monique Jackson ini cepat sembuh ya. Dan Monique Jackson bisa lebih lagi Manggung lagi, emang siapa saudaranya Michael Jackson? Bukan, Bo? bisa memberikan karya-karya lain Betul. yang lebih menginspirasi lagi. Betul. Nanti ini ngasih karyanya karya ketika dia sembuh mungkin. Betul. Ya kan, betul. perjalanan dia ketika dia akhirnya sudah dinyatakan sembuh. Tapi ya itulah ya, memang ketika kita melihat Monique yang nggak sembuh
6 bulan ini belum sembuh 6 bulan ini gitu ya, dan dia terus merasakan gejalanya, kita juga ya turut berduka cita ya untuk di tanggal 30 Agustus lalu ada 100 dokter yang dinyatakan gugur dalam tugas karena corona, dan kali ini Bapak Jokowi pun ikut berbelasungkawa. Di mana belasungkawa dari Pak Jokowi itu disampaikan oleh juru bicara Presiden Pak Fajrul Rahmat melalui keterangan tertulis di hari Rabu minggu lalu, di mana Pak Fajrul mengatakan Jokowi turut memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk seluruh tenaga medis, di mana Presiden Jokowi mengaturkan belasungkawa sedalam-dalamnya terhadap tenaga medis yang meninggal dunia di Istana Bogor, di mana Presiden juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tenaga medis yang bekerja sangat keras dan sangat baik sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Berjibaku tanpa sekat apapun dengan penuh dedikasi dan profesional. Ini ya pahlawan tanpa tanda jasa tuh Betul masih sekali. ada sampai sekarang gitu. Bertaruh nyawa ya. Jadi Presiden sekali lagi juga mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya termasuk kepada keluarga mereka yang ditinggalkan agar tetap disabarkan. Dan Fajrul juga mengatakan Jokowi tak lelah mengingatkan seluruh masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sebab, kata dia, hal itu dapat meringankan pekerjaan para tenaga medis yang berjuang menangani COVID-19. Jadi Presiden emang nggak capek-capek tuh untuk Betul. ngingetin terus seluruh masyarakat. Dan lagi. Turuti, taati protokol kesehatan. Betul. Jadi kita harus saling mengingatkan terus nih, dan juga bergotong royong kebangsaan dan kemanusiaan, karena ini adalah kuncinya. Kunci disiplin penanganan pandemi COVID-19 itu ya dari kita. Betul. Selain kunci dalam pemulihan ekonomi nasional untuk keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan hidup seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali, dan lebih lanjutnya Fajrul juga mengatakan nih, masyarakat menjadi garis depan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sebenarnya. Karena itu kedisiplinan masyarakat merupakan kunci agar tenaga medis di rumah sakit tidak kewalahan. Tepat sekali. Begitu ya. Jangan lupa tuh pakai masker, jaga jarak, bawa hand sanitizer kemana-mana, rajin cuci tangan. Hand sanitizer juga kan sehari maksimal kayak cuma 3 kali deh dipakai, 3 apa 4 kali gitu kan, biar kumannya tidak nempel di sini, nanti Betul. nempel lagi gitu kan, lebih baik cuci tangan sih. Yes. Sekali lagi kita mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Terima kasih banyak untuk para tenaga medis. Kita beralih ke informasi selanjutnya nih, Bebe, dan kalau mau tahu nih, informasi yang bakal kita bagiin kali ini adalah informasi yang akan masuk di info seputar update. Yes, update yang pertama. Ada mobil terbakar di tol dalam kota arah Cawang, lalu lintas padat. Aduh, kenapa ini kebakaran mobil tersebut? Ini tepatnya di kilometer 1+200 tol dalam kota Jakarta arah Cawang, Jakarta Timur. Ada satu kendaraan roda 4 yang terbakar. Ini dilaporkan pada pukul 9 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat ya pada hari ini. Pagi tadi ya. Betul, dan Jasa Marga juga mendapat informasi kebakaran tersebut pada pukul 9:10. Begitu. Riko mengatakan saat ini penanganan mobil terbakar tersebut ini udah selesai. Walaupun masih ada kepadatan lalu lintas sebagai imbas kebakaran tersebut. Ya, Riko itu call center ya, salah satu Betul. petugas call center Jasa Marga ya. Betul. Ini kalau kita bicara soal lokasi ini, wah ini lokasi yang sehari-hari gue pasti lewatin nih. Betul. Ya gue nggak masuk tolnya karena kan gue Iya. naik motor di sebelahnya. Ini kan mungkin untuk warga Bekasi, warga Betul. Jakarta Timur banyak banget yang lewatin tol ini. Iya. Ini otomatis kebayang sih macetnya pasti kayak apa tadi Malah pagi. jalannya ya. juga agak sempit kan di situ ya nggak sih? Tol. Enggak, sebelahnya. Kan ini di tol. Sebelahnya. Iya kan gue lagi ngomongin yang Oh, lagi kebakar. ngomongin dodol. tolnya. Iya. Gue pikir lagi ngomongin jalan luarnya, kan imbasnya keluar. Enggak, Ya, ya. padat banget. Kebakaran kan di tol nih, macetnya di tol dong. Oh iya bener ya. Tapi kan orang-orang pasti pengen Nonton, nonton. iya. Orang Indonesia kan begitu. Betul. Bener gak sih? Iya, iya. Yang di pinggir-pinggir ya kan, yang di luar-luar. Penasaran ya? Penasaran ya kan Rasa tahu. ingin tahunya tinggi Iya, ya. bener Betul kan? sekali.
Nah, tapi selain itu juga kan pasti sampai sekarang juga masih mencari tahu nih kira-kira penyebab dari terbakarnya mobil ini tuh apa. Iya. Mungkin konsleting, Bisa jadi. bensinnya kurang, Bisa jadi. dan lain sebagainya, atau mungkin ada yang bocor mungkin, betul. ya kan kita nggak tahu. Makanya itu kita juga nggak bosan-bosan lupa. Bosan-bosan ngingetin supaya jangan lupa untuk apa? Untuk selalu ngecek kendaraan kita sebelum kita berpergian, sebelum kita berkendara. Iya, karena sesederhana ngecek tekanan angin. Iya, itu wajib. Apalagi kalau misalkan lo habis parkir nih ya, kalau habis parkir itu tuh lo tuh wajib muterin si mobil, karena lo kan 7 nggak kali tahu ya? di bawah. Lama banget muter-muter 7 kali. Berapa ngapain? Muter aja sekali. Oh, gua cukup. kira syarat. Sekali aja. Kalau 7 kali kita kayak lagi naik haji ya Pak, muter-muter ya kan. Apa namanya, mesti muterin karena satu bisa jadi ada kucing dalam mobil, di bawah di bawah mobil. Terus kucingnya masuk mesin kan, banyak kasus. Betul. Kucing masuk mobil, masuk dia buka pintu masuk mobil, masuk mesin maksudnya. Kan ada, siapa tahu dari situ. Waktu Kan banjir aja bisa ada ular, ada nyangkut, ya kan? iya Buaya kan. dan lain sebagainya. Buaya Tapi kegedean kayaknya. ada yang masih kecil, Oh, yang buaya paut. Iya. Oh, buaya bisa paut juga. Ada. Oh iya. Nah, oke, jadi oke. memang sekali lagi kita mengingatkan untuk selalu Betul. memperhatikan kendaraan yang akan kita gunakan sebelum kita berpergian. Ya. Betul. Dan kalau tadi ada berita yang cukup mengagetkan, ini ada informasi lain juga di Info Sport Update hari ini. Bukan batuk, anak yang terinfeksi corona lebih banyak alami diare dan muntah. Iya, memang kalau misalkan dilihat ya gejala umum COVID-19 ini kan sebenarnya demam tinggi, batuk terus hilangnya indera penciuman dan rasa. Tapi ada penelitian baru nih yang dimana menemukan gejala umum virus corona pada anak-anak. Dikutip dari laman Express, para peneliti dari Queen's University Belfast mengatakan virus corona COVID-19 lebih mungkin membuat anak-anak sakit perut dan diare daripada batuk. Tapi kalau bicara soal diare dan juga batuk ya, dulu tuh gue selalu berpikir bahwa ada istilah kan apa namanya, mulus-mulus diare. Dulu tuh gue pikir kalau dia udah diare itu bisa nurunin berat badan. Emang enggak memang ada ngaruhnya sih kalau dia. Gue pernah kena diare. Terus? Kagak ada turun-turunnya, Be. Malah naik ya. Malah naik. Kok bisa begitu ya? Gue nggak tahu. Enggak kok, gue kalau habis diare pasti kurus. Jadi, Terus berarti ini udah lama nggak diare apa ya? sih? Ya ini udah lama nggak diare kan gitu. Dulu gue diare kurus kok. Apa sih kalau celong tuh bahasa Indonesianya apa sih? Tirus. Apa kayak orang kurang, kayak orang sakit. Iya. Lu kenapa kurus banget habis diare gitu kok gue? Tapi waktu lu kecil dulu, lu pernah kena diare juga nggak? Sering lah diare. Makanan lu nggak sehat ya? Memang sehat kan makanan gue. Gue kan ini, gue dari umur 3 tahun udah makan nasi Padang. Oh, pakai tangan lagi ya? Iya, pakai tangan lagi Tangan kan. abangnya lagi. Iya. Repot ya, Bo, disuapin sama abangnya gitu. Karena care. Oh iya benar, karena anak kepedulian. kecil. Benar. Nah, tapi kalau kita kembali lagi soal katanya bukan batuk nih, yang jadi salah satu bisa kita katakan gejala umum. Tapi malah diare dan muntah. Banyak orang tua yang mungkin malah berpikir, oh nggak ada batuknya kok, cuman diare biasa, cuman mungkin salah makan. Nah, ini mungkin yang harus menjadi sekali lagi perhatian khusus ya untuk orang tua supaya apa? Supaya nggak memandang remeh dari penyakit-penyakit yang mungkin mampir lah dalam tanda kutip di anak-anak kita. Betul, apalagi kan kalau anak-anak kan memang sebenarnya ada yang memang antibodinya kuat untuk menangkal atau menahan virus ini, ada yang enggak. Itu sama seperti dewasa gitu kan, walaupun memang sebenarnya anak-anak dan orang tua ini rentan terkena virus ini dan antibodinya juga sudah ada beberapa yang kuat, ada yang enggak gitu. Betul kan. sekali. Intinya Jadi kalau dari penelitian dilakukan di bulan Mei 2020 kemarin sampai sekarang ini bertujuan untuk menilai jumlah anak yang pernah terinfeksi virus corona COVID-19. Jadi penelitian itu juga menemukan gejala infeksi corona yang kemungkinan anak-anak memiliki antibodi yang bisa melawan virus atau tidak. Betul sekali. Jadi lebih dari 1.000 anak dari Irlandia Utara, Inggris, Skotlandia dan juga Wales dites antibodi. Di mana dalam uji coba itu
ada seroprevalensi infeksi SARS-CoV-2 di anak-anak sehat katanya. Tuh. Di mana antibodi mereka diukur melalui tes darah pada tahap awal. Kemudian tes lebih lanjut dilakukan pada 2 bulan dan 6 bulan. Para peneliti tersebut mengatakan mereka telah menemukan hasilnya setelah gelombang pertama pandemi virus corona COVID-19. Hasilnya mereka menemukan 7% anak dinyatakan positif memiliki antibodi. Nah, Yang menunjukkan bahwa infeksi virus corona COVID-19 itu ada sebelumnya. ya betul sekali. Dan penemuan ini juga menunjukkan bahwa anak-anak di bawah usia 10 tahun ini memiliki kemungkinan yang sama untuk memiliki bukti infeksi sebelumnya seperti anak-anak yang lebih tua. Karena memang selain itu juga anak-anak yang terinfeksi virus corona tanpa gejala yang sama ini sama mungkinnya untuk mengembangkan antibodi seperti anak-anak yang bergejala, katanya seperti itu. Ya begitu. Dan studi ini juga telah menunjukkan bahwa perlu untuk mempertimbangkan pengujian bagi anak-anak yang terinfeksi virus COVID-19. Dan temuan penting ini juga bisa dieksplorasi lebih lanjut karena penelitian ini terus memantau penularan komunitas pada anak-anak untuk membantu mengatasi penyebaran virus corona COVID-19. Seperti itu. Ya. Kita berharap penyebaran Iya. dari virus corona ini sendiri ya. Udahlah, cepat-cepat selesai. Udahlah, stop lah gitu ya. Ya kan? Kita sudah Apalagi lelah ini nih. adik-adik kita yang masih Betul. masa depannya panjang. Yang masih lucu-lucu ya kan, kasihan kalau mereka harus sakit, badannya kecil, tidak kuat untuk menahan ini gitu kan. Tapi yang tua juga jangan sakit sih. Iya, Semua pokoknya jangan. Dari kecil, Hingga sedang, ya, maksudnya besar. bukan. Oh enggak. Dari yang muda, Uh-uh. dari yang tanggung sampai yang tua. Kalau semua kita sehat. masuknya muda ya. Kita tanggung. Oh tanggung. Masuk ke tanggal tanggung. Oh belum ya, ini masih tanggal. Ini masih tanggal muda, Bo. muda ya. Buat lo tanggal muda, kalau gue tanggal tanggung. Tahun lu mah tanggung mulu. Kita kan nggak jelas Pak ya, kayak gitu. Tapi semoga memang semuanya diberikan kesehatan ya, karena apalagi virus corona ini kan memang katanya anak-anak dan orang tua ini yang lanjut usia lebih rentan terkena virusnya, katanya seperti itu. Semoga bisa pada sehat-sehat ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Dan lanjut. kalau kita bicara lagi ya soal virus corona ini, kita tuh harus punya harapan yang besar. Betul. Kita harus punya sebuah mimpi yang besar. Betul. Karena mimpi adalah kunci. Mimpi kayak lagu ya Pak. Betul. Heeh, Karena itu kan bisa dijadikan alasan. benar. Karena pernah memimpin sebuah band. Lanjut nih, jangan dong. Tapi kita bukan bicara soal yang mau nyalon, nih ya. karena nggak tahu mau di blow atau mau di rebonding. Tapi kita akan membahas soal host yang satu ini. Betul. Kalau dengar nama Daniel Mananta, nggak jauh-jauh dari back sound yang satu ini. Apa? Tenon. Bukan dong. Bukan Kok dong. itu sih? Teneng. Indonesia Tahu. meminta. Indonesia diminta untuk punya harapan. Nah, Gitu. Itu dia. jadi ada harapan. Mm-mm. Daniel Mananta percaya Indonesia bisa kembali bangkit. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membuat banyak sekali masyarakat terdampak dari segi ekonomi maupun sosial. Tentunya untuk apa? Untuk mewujudkan Indonesia maju di masa depan dibutuhkan sebuah cara agar Indonesia dapat kembali bangkit dan menggapai impian tersebut. Betul. Presenter Daniel Mananta menyebutkan agar masyarakat dapat bangkit kembali dari krisis saat ini dan dibutuhkan sebuah harapan. Ya, Yap. harapan itu berguna agar semangat untuk bangkit dapat terus berkobar di hati masyarakat. Yes. Menurut Daniel, harapan tersebut lahir dari sebuah tujuan atau goals untuk menjadi lebih baik ke depannya. Betul. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan harapan tersebut untuk maju dan terus berkembang. Betul. Itu memang manusia harus punya harapan ya. FYI, Yes. for your information, Sebagai informasi. ya,
Daniel Mananta adalah salah satu talent yang juga bisa kita katakan nggak cuma seorang host doang. Iya. Tapi beliau ini juga seorang entrepreneur. Wus. Dia punya Memang punya usaha. apparel kan, clothing line, clothing line. ya. Ini kita bisa katakan di masa-masa seperti ini, memang kita harus bisa dikatakan berdiri di dua kaki. Atau Betul. bisa kalau lebih syukur. Iya. Bisa berdiri di dua kaki aja syukur. Ya kan apalagi lebih. Itu dia. Banyak. Kayak kucing. Kucing 4. Kucing 4 Iya. kan. Jadi dalam hal ini kita melihat bagaimana semangat itu memang harus ada dari setiap kita. Betul. Untuk yang mungkin terkena PHK atau layoff. Iya. Boleh sedih, nggak apa-apa. It's okay to be not okay. Wes. Jangan kayak kita drama ya. Ya, jangan sampai kita jadi kasih toxic positivity. Betul. Ya. It's okay to be not okay. Sedih pasti. Betul. Tapi jangan sedih berlarut-larut. Cari solusinya. Benar. Berdagang, Banyak. asal jangan merugikan orang lain. Betul. Dagangin teman jangan. Nggak Nggak boleh. Ya, betul. Nggak boleh ya kan? Serem teman-teman lu ya. Enggak kan dagangin teman bisa jadi Oh, temennya. nge-MC ya. Iya, kan nggak bisa. Bener. Bener nggak boleh. Kecuali MC-nya virtual. Nah, kecuali MC-nya virtual nggak apa-apa. Iya, Itu yang nggak boleh kan. Lagi orang nggak ada event juga mau didagangin gimana Bener. gitu kan. Pokoknya mungkin kita harus saling terus memberikan inovasi-inovasi. Betul. dia. Harus Sekarang maju. inspirasi bisa dicari di mana-mana. Salah satunya di podcast Channel Seru. Wow. Ngobrol santai. Banyak Banyak. informasi-informasi yang kita kasih. betul. Ya nggak sih? Seperti informasi yang satu ini. Informasi yang kita akan sampaikan di Instagram update Nah, dalam akun Detikom. betul. Ini kabar yang muncul dari anak orang nomor 1 di Indonesia. Betul. Siapakah dia? Yang abis ini bikin penipu minta ampun. Ah. Penipu minta ampun. Ya. Iya, bukan sakitnya ya, Bu. Iya. Tapi ini kata-kata penipunya sakit minta ampun. Sakit minta ampun. Iya, rasain nih katanya. Kaisang bikin penipu lelang fiktif minta ampun. Jadi memang ada-ada saja ada-ada. Saja ada hal yang dialami Kaisang. Baru-baru ini ia dikabarkan menang undian lelang. Kaisang dikirimi DM via Instagram menerangkan dirinya memenangkan sebuah lelang di mana pemberi hadiah itu tertulis berakun Instagram rekening hanya BCA. Nah, Ada percakapan yang diunggah Kaisang. Dirinya pura-pura ragu hadiah lelang ini masih dapat ditebus karena sudah lewat 1 kali 24 jam. Kaisang pun mengutarakan keganjilannya ketika akun tersebut menampilkan 2 nomor rekening berbeda. Ada barang yang dapat ditebus Kaisang jika ia berniat mengambil hadiahnya yang katanya barang lelang itu. Kaisang pun menguji apakah barang tersebut bisa dikirim dan dibayar secara tunai jika barang sampai atau cash on delivery COD. Dijawab tidak oleh si sang penipu. Kaisang akhirnya meminta sang penipu mengecek identitas Kaisang lewat akun Instagram. Kocaknya sang penipu tak lagi basa-basi melainkan langsung minta maaf dan mengatakan hilaf. Nah lo. dan yang pastinya unggahan tersebut juga ramai ya akhirnya direspon netizen di dunia maya, dan tidak sedikit juga netizen yang berkomentar langsung di akun Instagram sang penipu ini sanksi sosial nih Betul. jahat loh. Hati-hati ya. Dan Kaisang pun juga mencantumkan rekening sang penipu. Jadi diam-diam Kaisang mentransfer nominal Rp10.000 kepada si penipu yang beratasnamakan Aan Ramadhani tersebut. Kayak begitu. Aduh, ada-ada aja ya Kaisang. Jadi kalau ya. sebelumnya Kaisang ini heboh memberikan dan juga membocorkan beberapa barang-barang yang ada di istana. Nah, Sekarang hadir lagi, heboh lagi dengan berita yang satu ini. Betul. Berita soal ditipu gitu ya. Tapi kalau gua bicara soal atau mungkin ya mungkin gak cuman Kaisang. Iya. Kita pasti setiap hari juga sering nerima SMS ya kan. banyak. Selamat, Anda memenangkan bla 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 bla. Ya kan? 200 juta apa kayak aduh lagi gini. Itu kalau di total dari pertama kali gue punya handphone sampai sekarang gue lebih kaya dari Bill Gates. sama Percaya Kayaknya. gue lebih
Lebih kaya gue dari Bill Gates. Sekali dapat 1 M 500 juta, sehari bisa 4. Ah, Lu bayangin aja. kalau beneran. Heeh. Tapi zaman sekarang siapa yang ngasih uang Secara cuma-cuma. cuma-cuma kayak gitu, ya kan? Nah, makanya ini mungkin bisa di satu sisi menjadi pembelajaran untuk kita juga. Betul, karena memang sebenarnya masih banyak yang tertipu oleh modus-modus penipuan seperti ini ya. Bener. Contohnya orang tua kita atau beberapa teman kita juga bahkan banyak, dan kasus penipuan ini sebenarnya banyak banget. Ini kan salah satunya aja. Ini salah satunya Ada aja. yang berpura-pura jadi kita. Ada yang telepon kayak, lu ingat gua nggak kemarin kita Ah, baru ketemu. gua Kalau kita pernah kayak nyebutin, gitu tuh. nah kalau kita nyebutin kayak kemarin gua ketemu Bismo sama Ulil Ah, misalkan, iya. ini gua Bismo nih, mobilnya Ulil mogok. Ya, Kan kita minta juga jadi uang kayak gitu oh ya. ya udah deh gitu lah. Gue pernah kayak gitu. Mungkin ini Sobat Seru bisa digunakan Iya. nih cara yang satu ini. Jadi, halo, iya apa kabar? Ini siapa ya? Ini gue. Iya. Oh iya. Rudi. Siapa ya? Rudi. Iya Rudi. Lu tahu gue jawab apa? Apa? Rud, lu bukannya udah meninggal? Gue jawab kayak gitu. Terus Lu tahu dimatiin responnya? Langsung dimatiin. Malu sih ya, Bo. Ya kan? Malu sih ya, Bo. Dia sendiri takut. Padahal gue nggak punya teman namanya Rudi. Itu makanya. Rudy tuh ini kan. Rudi Wawor. Ini yang rambut. Wow, iya bisa betul. Iya kan? Rudy tuh merek sepatu. Oh iya, oke, baik. Baiklah, sobat seru. Ternyata kabar dan juga informasi dari Kaisang ini menutup jumpa kita di siang hari ini. Betul Tapi sekali. jangan kemana-mana, jangan khawatir karena nanti jam 2 siang kita akan balik lagi. Betul. Ada Bebe dan juga Bismo dan kita nggak cuma berdua, kita ada bakal lagi? punya tamu spesial untuk siang hari ini. Wow. Akan ada Nggak, udahlah nanti aja lah dikasih taunya, pokoknya kita kasih pantengin hint. aja terus lah. Kita kasih hint. Apa? Nama belakangnya adalah salah satu daerah atau nama jalan di Jakarta Selatan. Dharma Wangsa. Oh, siapakah dia? Tungguin setelah satu Nantilah. ini. Sampai jumpa, Sobat Seru.